wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidi salatu wassalam alaika ya Rauf ya Rahim. والآل والأسر عهد الحوادث بك الهدى والفضوح الفرج أنت المشفع الشفيع اشفع لنا عند الكريم أبدا وربنا يا رحمة للعالمين والتمام والخير منك والنجاح والسلام يا ربنا والحاضرين الحاضرات يا ربنا والمسلمين المسلمات أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para kiai, para ustaz ustazah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Ketua DKM Masjid An-Nur Al-Mukarram Ustaz Fadlil Al-Sayyid yang baru dilantik langsung bikin gebrakan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beserta jajaran Masjid An-Nur yang saya hormati dan saya muliakan para hujjaj, akhinal kiram wal muhtaram, Ustaz Syuhada beserta pasukan hadrohnya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Haji Erwin Masyhur yang saya hormati dan saya muliakan, Sayyidul Wilayah Bapak RT 016 Bapak Sulung beserta jajarannya yang saya hormati dan saya muliakan. Undian kalimat tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat teriring salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ikut makmum di belakang para hadirin hadirat semua untuk mengungkapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang sejuk bahagia ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama hadir untuk merayakan hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini mendatangkan rahmat dan ampunan Allah dan kelak insyaallah kita senantiasa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma hadirin jamaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam Indonesia adalah salah satu umat Islam yang sering dan paling getol ngadain peringatan. Betul lah, betul? Betul. Pokoknya peringatan mulu dah. Bukan hanya PHBI, bukan hanya hari-hari nasional, belum lagi nanti acara-acara pribadi, dikit-dikit peringatan. Ada hari besar Maulid, peringatan. Nanti datang lagi setelah Maulid apa? Rajaban, Isra Mi'raj, ngadain lagi makan lagi baik udah. Habis itu Muharraman, peringatan, halal bihalal, peringatan. Makanya kalau nggak gemuk cacingan berarti. Bukan hanya acara-acara keagamaan, sampai acara-acara nasional pun umat Islam Indonesia paling getol ngadain peringatan. 17 Agustus peringatan.
santri peringatan 5 Oktober peringatan 10 November 25 Desember jangan biarin dia aja. Umat Islam Indonesia, padahal ada sekelompok umat Islam sebagian kecil dari saudara kita yang juga getol bid'ain, juga getol mensyirikin, akan tetapi semakin getol dia bid'ain, semakin getol dia nyesat-nyesatin, tapi yang maulidan semakin banyak. Betul? Kenapa kita harus sedikit-sedikit ngadain peringatan? Peringatan berasal dari kata ingat, diawali dengan dengan ingat. Kenapa kita harus mengadakan peringatan? Karena harus ada yang diingat, dan yang diingat itu makhluk yang paling mulia, sayyidul anbiya'i wal mursalin, sayyidud dunya wal akhirah, makhluk yang paling utama yang adanya alam jagat raya ini oleh sebab adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau hari ini jamaah Masjid An-Nur mengadakan peringatan, berarti alhamdulillah kiainya, ustadznya, jamaahnya yang hadir ini berarti masih punya Kalau besok-besok kita dibid'ain, nggak apa-apa, nggak usah marah. Barangkali mereka sedang kehilangan, itu aja, nggak usah pakai dalil. Orang cinta itu nggak usah pakai dalil, Pak. Sampean cinta dulu pacaran sama istri sampean. Alah, kalau nggak ada padahal ya orangnya hitam, pesek, gendut, nggak ada selain dirimu sayangku yang paling aku cinta. Alah, itu dasarnya cinta itu. Yang jelek menjadi indah, yang jelek menjadi bagus, yang jelek menjadi baik. Karena apa? Tertutup oleh cinta. Apalagi cintanya kita, mahabbahnya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempurna dan paripurna, karena disempurnakan oleh yang maha sempurna, Allah subhanahu. Makanya hadirin, kalau kita menginginkan kemuliaan, menginginkan kehormatan, menginginkan satu kebaikan, cukup mendekat apa yang Allah muliakan. Sesuatu yang Allah muliakan, sesuatu Allah yang dijadikan Allah baik, maka kita cukup menghormati, mengagungkan apa yang Allah agungkan. Pasti kita akan dimuliakan, pasti kita akan diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap malam ada satu waktu sepertiga malam Allah muliakan, Allah agungkan. Maka siapa yang bangun pada malam itu, pasti Allah akan muliakan dia, pasti Allah akan hormati dia, pasti derajatnya akan ditingkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab tuh orang menghormati, memuliakan sepertiga malam yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya mulia, Pak. Gak ada sedikit pun aib dalam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ujung rambutnya sampai dengan bawah telapak kakinya tidak ada aib. Semuanya Allah agungkan, semuanya Allah muliakan. Maka siapa yang bersentuhan kulitnya dengan kulit yang mulia baginda Rasulullah akan diselamatkan dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sahabat Ukasa. Ini terukas, gimana caranya biar meluk Rasulullah, biar kulitnya bersentuhan, akhirnya walhasil bersentuhan. Kata Rasulullah, ini salah satu sahabat penghuni surganya Allah. Karena apa? Kulitnya sahabat Ukasa bersentuhan langsung dengan kulitnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan coba sampean kalau nempelin kulit sampean dengan kulitnya ketua DKM, apalagi habis jalan-jalan berikutnya banyak apa
rambutnya Rasulullah menjadi jimat, menjadi tabarukan, menjadi berkah karena diberkahi oleh Allah. Maka setiap peperangan seorang sahabat Rasulullah ngambil rambutnya Rasulullah kemudian disimpan di imamahnya. Maka ketika berperang senantiasa dijaga oleh Allah dengan para malaikatnya, selalu menang berkah rambutnya Rasulullah. Besok sampai mau perang minta rambut Ustaz Fadilah, alah tambah mati. Makanya dijelaskan di dalam Rawi Ad-Dibai ini, maulid yang paling tua nih. Setelah Rawi Ad-Dibai baru muncul rawi-rawi yang lainnya, Al-Barzanji, Dudur dan sebagainya. Yang paling tua duluan ini Rawi Ad-Dibai. Alfiul anfi mimiul fami nuniul hajib. Alfiul anfi, hidungnya mancung. Ya gak terlalu mancung-mancung banget. Rasulullah digambarkan gak terlalu tinggi-tinggi banget. Kalau terlalu tinggi nanti menjadi aib. Oh si jangkung, karena ketinggian kayak unta. Gak terlalu pendek juga, kalau terlalu pendek nanti juga menjadi aib. Oh si cebol. Antara tinggi dan antara pendek, tengah-tengah Rasulullah wasatnya. Hidungnya mancung, masya Allah. Nggak kayak orang Indonesia nih. Kalau orang Jawa kan mancung ke dalam. Ketahuan dah kalau orang Jawa tuh hidungnya mancung ke dalam. Mimiul fami, lisannya kayak huruf mim, Pak. Masya Allah indahnya. Nggak kayak kita. Lisan kita udah kayak yang gede di atas kayak pathaten. Udah ada yang juga ada kasroten, ada lagi yang domaten, menceng, cetruk gitu. Tapi mimiul fami, lisannya Rasulullah bagaikan huruf mim, nuniul hajib. Bayangkan, digambarkan oleh para ulama bahwasanya alisnya Rasulullah kayak huruf nun. Coba sahabat kita, ya, kayak celeret ini, kayak huruf nun. Ini gambaran bagaimana kemuliaan baginda Rasulullah. Basyarul lakal basyar, beliau manusia tapi tidak sebagaimana manusia pada umumnya. Rambutnya sama, tetapi Rasulullah rambutnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keringatnya sama, tapi keringat Rasulullah lebih harum daripada minyak jafaran. Kalau ada seorang anak sakit perutnya, maka cukup diolesin keringat Rasulullah, seketika sembuh. Kalau besok-besok anak sampai yang sakit perut, minta keringatnya Ustaz Fadilah, insya Allah sakitnya kagak hilang, perutnya hilang. Gak tanggung-tanggung, gak sakit, perutnya hilang. Sam'uhu yasma'u sariral qalami, basarahu ila sab'il tibaki thaqib. Sam'uhu, pendengaran Rasulullah, kita punya pendengaran, Rasulullah juga punya pendengaran. Tapi pendengaran kita dengan pendengaran Rasul berbeda, Pak. Yasma'u, sam'uhu yasma'u sariral qalam, pendengarannya bisa mendengarkan goresan kolamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Lauhil Mahfuz kolam lagi nulis, pendengaran Rasul sampai mendengar. Nah, kalau kita boro-boro corong masjid di atas jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tedung poleh kata orang Madura. Tedung tidur lagi udah. Lewat kagak dengar. Kenapa? Disumpel sama setan. Tapi pendengaran Rasulullah sampai kolam di Lauhil Mahfuznya Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda. Paling-paling kita pendengarannya berapa meter, berapa puluh meter, habis itu kagak kedengaran. Tapi pendengarannya Rasulullah, siapa yang di belakangnya sama dengan di hadapannya. Maka orang ketika Rasulullah sholat tahu yang di belakang itu siapa-siapa. Karena pandangan Rasulullah bukan hanya ke depan, sama memandang ke depan dengan beliau memandang ke belakang. Ya Allah, luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Basarahu ila
sab'i tibaqi thaqib. Kita punya mata, Rasulullah juga punya penglihatan, tapi penglihatan kita berbeda dengan penglihatan Rasulullah. Penglihatan kita ada kotoran di depan kita, justru diinjak. Sudah tahu, udah tai aja nggak keinjak. Tapi penglihatan Rasulullah, ya Allah, kata-kata ulama, basarahu ila sab'i tibaqi thaqib, tembus sampai dengan 7 lapis langit. Jadi di sana ada surga, di sana ada neraka, ketahuan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama ada ilmu namanya ilmu tembus pandang. Bayangin kalau yang punya itu Satpadila, rusak semua negara. Jadi kita tembus pandang, roto-roto lain, repot. Makanya orang-orang, kenapa mereka orang-orang yang diberikan kelebihan keutamaan semacam itu? Karena kebersihan hatinya. Hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar dibersihkan dari sifat-sifat madmumah, sifat-sifat jeleknya. Qadamahu qabbalahu al-ba'iru fa'azzala mashtakahu minal mihari wan nawa'ib. Qadamahu, telampakan kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qabbalahu al-ba'ir, dicium. Kalau lewatin unta-untanya mendekat, menciumi, menjilat-jilati daripada kakinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'azala mastakahu minal mihani wan nawa'ib. Kakinya Rasulullah itu sampai sakit karena apa? Karena beban, karena hebatnya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diusir dari tempat kelahirannya di Mekah Al-Mukarramah, sehingga beliau mendapatkan perintah hijrah ke kota Madinah. Dari gunung pegunungan padang pasir, teriknya yang luar biasa, dinginnya kalau malam, sehingga mengalami capaian yang luar biasa. Itu kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbang kita kemana-mana enak pakai motor, enak pakai sepeda, baru jalan 1 kilo udah ngeluh. Sopoy. Amana bi'utuq wa sallamat aliyil ashjar wa khatabathul ahjar. Semua golongan binatang beriman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallamat alaihil ashjar, ketika beliau melewati kemudian pepohonan beruluk salam, assalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Itu pohon, Pak. Coba kalau Ustaz Fadilah lewat ada pohon assalamu alaikum, kabur. Karena kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna, apa yang dimiliki oleh para nabi-nabi dan rasul sebelumnya dikumpulkan semuanya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua para nabi-nabi sebelumnya memiliki suhuf-suhuf sebagai pedoman kehidupannya, dikumpulkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dinamakan Al-Quran. Itu suhuf-suhuf pedoman-pedoman Nabi dan Rasul sebelumnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi penghulu datangnya terakhir, tetapi menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, karena semuanya berkah nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي المصطفى اليوم قاسي لنا
ahjam. Pepohonan kalau melihat Rasulullah berjalan mereka berpuluk salam kepada baginda Rasulullah. Bebatuan-bebatuan yang berdekatan dengan Rasulullah bercengkrama, ngobrol sambil ngopi kayak kita bang ngobrol. Nah, coba besok Ustaz Fadila dibawa sendirian sambil ngopi, terus ngomong sendirian, kira-kira itu ngapain orang? Stres apa ya? Rasulullah ngobrol sendirian, ini ngobrol sama siapa Rasulullah? Ternyata ngobrol dengan bebatuan, batu-batu bisa ngomong, Pak. Kenapa kita nggak bisa mendengarkan? Kenapa kalau pohon bisa berbicara, bebatuan bisa berbicara, bahwasanya burung-burung pun bisa berbicara? Mereka yang bisa mendengar, mereka berzikir kepada Allah karena kebersihan hatinya. Semakin kotor hati ini, maka semakin banyak tabir-tabir sehingga kita susah untuk mendengarkan apa yang didengarkan oleh para salafus saleh. Mereka benar-benar membersihkan hati. Tazkiyatun nufus. Wa anna ilaihil jidhu hanina hasinin nadir. Bayangkan sesuatu yang sudah bersentuhan dengan baginda Rasulullah, ketika kemudian Rasulullah meninggalkannya, dia merintih, dia susah. Kenapa kok Rasul gak megang saya? Itu kata kayu kurma itu, pelepah kurma yang dulu kita Rasul khutbah dipegang terus. Setelah itu dirubah tempatnya, kemudian tidak ada lagi itu dekat dengan pelepah itu kurma itu, sehingga apa? Mendengar. Mereka sahabat tidak mendengar, tapi Rasul mendengar bagaimana si pelepah kurma ini merintih. Karena apa? Karena sudah tidak dipegang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadahu tazharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazharu, tampak keberkahan, mendatangkan keberkahan dari kedua tangannya. Bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak ada air untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, maka diizinkan oleh Allah air itu keluar dari jari jemari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita ke gunung nggak ada air, Ustaz Fadila suruh munculin, bukan air yang keluar, darah yang keluar. Qadamahu, yadahu, kedua tangannya mengandung keberkahan. Jangankan Rasulullah, Pak, orang kalau soleh dekat dengan Allah itu mek-mekan itu, tahu mek-mekan? Mek-mekan tahu nggak nih? Pegangan, sesuatu yang dipegang itu menjadi berkah. Sesuatu yang dipegang menjadi berkah. Setiap sesuatu yang bersentuhan dengan orang yang soleh atas kesolehannya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu kisah seorang waliullah yang bernama Bishr Al-Kafi. Bishr Al-Kafi ini seorang waliullah besar. Suatu ketika Bishr ini jalan-jalan ke pasar. Di pasar itu ada toko jenang, Pak. Tahu jenang kan? Dodol. Ada jenang, ada jenengah. Beda. Jeneng-jenengah. Begitu sampai di depan toko jenang itu, Syekh Bishr Al-Kafi ini bertanya, "Ya fulan, ini satu harganya berapa?" Karena yang jualan ini tahu dia seorang ulama besar, seorang waliullah. Kata si pedagang, "Gak usah tuani, saya kasih sekeranjang buat sampean." "Enggak," kata Syekh Bishr, "saya pengen tanya ini harganya berapa?" "Udah, ini saya kasih buat jangankan satu, wahai Tuan Bishr, ini sekeranjang udah bawa buat sampean, terserah buat apa." "Enggak, saya cuma nanya, iki piro, iki piro?" "Oh, niku 1000, misalnya 1000 udah." "Oh, 1000 torgani." Ditaruh, ditinggal. Ternyata di belakangnya itu ada orang nginceng, Pak. Nginceng, "Oh, ini waliullah,
Dia langsung datang, langsung ngambil jenang yang dipegang oleh Syekh Bisri, kemudian ditawar, iki piro regane. Gak pedagang, muncul bisnisnya, wow itu beda itu. Iku mek-mekane wali. Kalau yang lainnya 1000, kalau yang itu beda, ntar dulu, gak boleh 1000 itu. Gak boleh 1000, ini yang mek-mekane wali. Akhirnya apa? Ramai pada datang tuh, semakin ramai di pasar itu. Saya putus ceritanya ini, kemudian di belakang sono ada sekelompok puluhan perampok. Puluhan perampok semalam habis merampok sukses. Ceritanya sama komandannya, nanti malam kita syukuran, kan kita sukses nih. Peringatan, begal juga peringatan Pak, cuma caranya berbeda. Kata kelompok begalnya, udah ente ke pasar nih, saya bawain uang 100.000 buat beli arak yang termahal, yang ternikmat, belum diminum, seandainya dicium saja sudah mabuk. Suruh cari, berangkatlah nih satu orang nyari ke pasar, belum, masih pada tutup. Ternyata yang lagi rame di warung jenang itu orang pada ngumpul di warung jenang, dia lagi dengerin aja bengong, tanya itu apa sih kok rame banget, ada lelangan ya, dia tuh jenang dilelang. Lah jenang murah apa dilelang, kata si perampok, jenang murah aja dilelang, saya beli aja semuanya juga bisa ini. Tapi kata si para saksi itu yang lagi rebutan, bahwasanya dia menceritakan, tuan, itu jenang luar biasa. Loh kok gitu tuh? Karena itu jenang mek-mekan wali. Namanya begal kata wali. Wali itu apa? Apa itu wali? Oh, wali itu rajulun Allah wa rasulahu fa akramahu. Adalah seseorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian Allah angkat keramatnya, Allah muliakan dia, Allah angkat derajatnya oleh Allah. Maka segala sesuatunya, pandangannya, meh-mehannya, pegangannya menjadi berkah, menjadi mulia. Oh, siapa yang berani jenang ini? Saya 25, naik lagi 30, 35, tambah heran. Lah jenang kok. Jenang semua harganya segitu, sampai 25.000, sampai 30.000, cuma 1.000 aslinya, sampai 50.000. Nih si begal yang disuruh beli arak, beli minum, nggak terima. 100.000 langsung pada bengong, pada ngeliatin. Berani amat nih orang satu jenang 100.000. Dah nggak ada yang berani ceritanya. Gak ada yang berani. Akhirnya nih begal dapat jenang, disuruh beli minuman, beli arak, dapatnya jenang. Dalam perjalanan pulang ini gimana ini? Disuruh beli arak kok malah dapatnya jenang. Kira-kira mau diapain sama komandan saya? Terus dia berpikir, tapi sambil ngadem-ngademin hati, wah ini jenang bukan sembarang jenang, ini jenang pegangannya wali. Aman dah, aman, kekengane pusat ini, kekengane pusat ini, pegangannya wali. Begitu sampai di markas perampok itu, ditanya, mana minumannya? Dia diem aja, mana minumannya? Oh gak bawa teng-tengan, bawanya apa tuh? Dia diambil dari sakunya. Lapo ini. Orang suruh beli minuman kok bawa jenang satu. Itu buat apaan jenang itu? Loh, ini jenang bukan jenang sembarangan. Ini jenang sudah dipegang oleh waliullah. Tanya tuh 9 begalnya, waliullah itu apa? Oh, waliullah itu rajulun Allah wa rasulah fa akramahu. Gede-gede temannya bisa dalil di perampok, bisa dalil ternyata nih. Dia kaget, oh iya nih, gara-gara jenang itu di satu ini bisa dalil. Akan saya laporkan kamu kepada pimpinan. Dilapor ke pimpinan nggak beres anak buah, disuruh beli arak malah beli jenang. Loh apa alasannya? Tuh jenang katanya pegangannya waliullah. Udah panggil sini, dihadapkan
dihadapkan ke pemimpinnya, ditanya, ente disuruh beli arak buat nanti kita syukuran pesta nanti malam malah dapatnya jenang. Saya minta pertanggungjawabannya. Apa alasannya? Alasannya wahai Tuhan, bahwasanya saya mendengarkan sekelompok orang mereka berebut keberkahan supaya diberkahi atas jenang itu, karena jenang itu sudah dipegang oleh waliullah. Pimpinannya tanya, waliullah itu apa? Dijawab lagi, rajulun atau Allah wa rasulahu fa akramahu. Dia adalah seorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian Allah muliakan derajatnya setinggi-tingginya. Oh, kayak gitu ente bisa dalilin saya. Ya udah kalau begitu, wahai para anak buah perampok-perampokku, hari ini saya mau bertobat. Hari ini saya mau bertobat, saya akan mengejar yang namanya Syekh Bishr, saya akan belajar dengan beliau. Sedangkan anda sekalian terserah mau ngikut mau kagak. Kata yang beli jenang itu, ya jangan begitu tua, kita kan maling rampok berjamaah, ya tobat juga berjamaah dong. Oh kalau itu yang anda kehendaki, ayo, udah kita kejar Syekh Bishr di mana sekarang? Dikejar. Walhasil ceritanya 10 perampok itu bertobat kepada Allah, belajar menjadi santrinya Syekh Bishr, dan dalam satu riwayat semuanya menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini barokah mek-mekane wali, apalagi mut-mutannya. Apalagi mek-mekannya Rasulullah, Pak. Lah ini baru umatnya. Bagaimana kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Jabir bin Abdullah ketika perang Khandaq terjadi, gali parit 3 hari Pak, kagak ketemu makan, Pak. Minum kembung dah. Minum terus, silakan diminum biar kembung dah. Itu dibagi tuh. Dilihatin doang ini berkahnya dari maulid ini nih, dimakanin tuh. Pokoknya makanan yang di maulid berkah, jadi obat. Kata Syekh Farudin, apapun makanan yang ada di acara maulid, dibacakan sholawat, maka semuanya menjadi obat. Insya Allah yang sakit akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batinan. Suatu ketika, kalau sudah 3 hari, seorang sahabat yang bernama Jabir ini menyaksikan Rasul kok belum makan. Minum. Akhirnya punya inisiatif, barangkali di rumah ada makanan, saya pulang dulu dah. Izin ya Rasulullah, mohon izin saya mau pamit pulang. Oh silakan. Begitu pulang, tanya sama istrinya, wah istriku, adakah makanan? Memang kenapa? Rasulullah 3 hari belum makan. Ikut kerja. Ini contoh dari pemimpin, jangan cuma mandorin doang. Jadi pimpin harus turun. Jangan begini. Rokok ngopi dia. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yang mengarahkan sahabat-sahabatnya, dia pun ikut gali paritnya. Ini contoh buat para pemimpin-pemimpin. Gitu. Iya. Yang sudah ikut turun saja jadi omongan, apalagi kagak ikut turun, repot. Akhirnya begitu tanya, wahai istriku, ada kagak ada? Ada cuma 3 kilo gandum. Ya buat kira-kira teman-teman Rasulullah, sahabat-sahabat inti dah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dah, yang lainnya diabaikan. Karena apa? Gak ada makanan. Terus itu hemat-hemat ada tuh 1 kambing, urus lagi. Ya cukuplah buat 2 orang 3 orang. Nah ini udah dipotong-potong oleh Jabir, dipotong. Tolong masakin buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah dimasak mau mateng, Jabir berangkat lagi ke tempat Khandaq, menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah mohon izin, kalau nanti Rasulullah lapar, di rumah saya sudah saya siapin, tapi cuma beberapa orang saja ya Rasulullah, gak banyak, cuma 3 kilo gandum 1 kambing. Orang Arab makanya banyak-banyak, apalagi 3 hari belum makan. Akhirnya kata Jabir, saya tunggu ya Rasulullah di rumah saya, siap.
Jabir pulang, Rasulullah mengumumkan, hei para karyawan-karyawan Honda yang sedang menggali parit, alhamdulillah siang hari ini kita akan dijamu oleh Jabir. Pokoknya kita makan besar. Jabir sambil pulang dengar, waduh merah semua mukanya ini. Lah satu kambing yang kerja itu ribuan, Pak. Yang kerja ribuan orang, ribuan sahabat. Lah cukup buat 5 orang diumumin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum pulang itu dipesan Rasulullah, nanti kalau engkau pulang jangan sekali-kali membuka tutupnya. Nunggu saya, kata Rasulullah. Baik Rasulullah. Dia pulang sambil marah, mukanya merah. Robi ceritanya gimana ini? Rasulullah mempermalukan saya. Sahabat segitu banyaknya disuruh makan satu kambing. Walhasil hadirin, dia ceritakan sama istrinya. Ya namanya perempuan kan, orang etes atau orang Jawa. Sampean gimana orang buat orang 5 semua sahabat suruh makan, gimana? Lah itu Rasul. Oh Rasul yang mungkin, iya Rasul yang mungkin. Karena Rasul yang mungkin kata istrinya, tenang. Kalau Rasul yang mungkin pasti Rasul bertanggung jawab. Apa kata Rasul? Kata Rasul, tutup panci jangan dibuka sama kita. Oh ya udah nunggu Rasulullah. Benar konsekuen. Datang Rasul dengan pasukan kondaknya. Waduh. Begitu assalamualaikum, gimana aja? Jabir udah matang sudah siap ya Rasul. Silakan. Langsung Rasulullah membuka pertama kali. Ngambil gandumnya, ngambil dagingnya. Silakan terus sampai 1000 sahabat Rasulullah SAW selesai. Lalu terakhir Jabir dengan keluarganya. Silakan hei Jabir, engkau dan keluarganya makan. Dalam hati, apa masih anak ya? Semuanya namanya orang genteng. Begitu ngomong lah masih utuh Pak. 3 kilo gandum masih utuh, 1 ekor kambing masih utuh. Masya Allah. Ini kenapa? Karena demeannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah coba kalau demeannya Ustaz Fadilah. Kalau demeannya Ustaz Fadilah ini jatah orang 100 sama orang 10 habis. Kebalikannya los makan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngomong sudah jam berapa ini? Takutnya kebulinya adem tak mules. Kalau adem mules agak enak aja. Tapi insya Allah kalau udah dibacain rawih, dibacain sholawat, semuanya menjadi obat kata para ulama. Hadirin hamba-hamba Allah yang dimulakan yang terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu walakin lil khidmati ala dawami muraqib. Rasulullah manusia, kita manusia, tetapi Rasulullah tidak sebagaimana manusia pada umumnya. Rasulullah tidur, kita pun tidur. Rasulullah makan, kita pun makan. Tetapi qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu walakin lil khidmati ala dawami muraqib. Bahwasanya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, alal khidmati, senantiasa berkhidmat kepada Allah. Hatinya kagak pernah lupa, hatinya kagak pernah tidur. Walaupun matanya tertidur, tapi hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, persis kayak ketua DKM. Matanya melek, hatinya tidur. Apalagi matanya tidur, udah tambah ngelantur udah. Rasulullah enggak, hatinya senantiasa ingat Allah, gak pernah lupa, gak pernah tidur. Walaupun matanya tidur, tapi umatnya matanya melek, hatinya lupa. Matanya melek, hatinya gentar. Khususnya mancing sama Allah ketika takbiratul ihram saja, Allahu Akbar. Habis bubar semua itu.
bubar ingat ke Allah, bubar apa yang dibaca, bubar setiap kalimat-kalimat suratul Fatihah yang diingat dalam pikiran, dalam hatinya. Tadi dompet taruh mana ya? Kalau yang ibu-ibu, aduh tadi jemuran gitu yang mau hujan ini gimana ini? Bubar semua, khususnya saat Allah. Itu doang. Itu pun udah paling cakep, paling baik bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita usahakan saat takbiratul ihram itulah momen terbaik kita, momen terkhusyuk kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena satu detik saja kita khusyuk dalam sholat kita, itulah yang menyebabkan ibadah kita akan diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wa la yujawib, arfa'ahu ila ashrafil maratib. Tingkah Rasulullah, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dicaci maki, ketika beliau dihina, tanpa orang itu meminta maaf, langsung keluar dari diri Rasulullah dimaafin. Itu akhlak Rasul. Berat. Kalau akhlak kita umatnya, dia musuhin sekali. Oh, kalau belum minta maaf sampai mati gak dimaafin. Itu umatnya, itu kita. Tapi akhlak Rasulullah mengajarkan kalau engkau disakiti, kalau engkau dicaci maki, udah maafin. Hitung-hitung tuh pahala dia bagi kita. Kalau dia sudah gak punya pahala, dosa kita buat kita, Pak. Kalau kita ngingetin hadis ini, wah insya Allah Pak kita bisa mengamalkan. Ya maafin husnudzon, kita melaksanakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disakiti kita maafin, mendapatkan kebaikan. Sementara ketika kita disakiti, kebaikan dia diberikan untuk kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in khusima yasmut wa la yujawib, ketika dihardik, dicaci maki, yasmut, tidak menjawab. Beda dengan umat. Kalau dasar bego, lu yang bego, kamu kencang gitu. Tapi Rasulullah dihardik, diam aja, biarin, masuk kanan keluar kiri, los. Agak dengerin apa sih sakitnya di los. Biarin dia mau menghardik kayak apa hebatnya, biarin. Kalau yang dihardik, yang dicaci maki saya, kata Rasulullah, silakan. Kalau yang dihardik keluarga saya, silakan. Tapi kalau kau menghina Allah, kau menghina Al-Quran, macam-macam sampai itu Rasulullah. Sahabatnya berbeda lagi. Kalau yang dicaci maki saya dengan keluarga saya, silahkan, saya tidak akan pernah membalasmu. Tapi jangan sekali-kali kau menghina Rasulku, kau menghina Al-Quranku, kau menghina Tuhanku Allah Jalla Jalaluhu. Itu sahabatnya. Terus sampai diri kita sebagai umatnya, sebagai pengikut-pengikutnya, silakan kau hina saya, silakan kau hina keluarga saya, tapi jangan menghina guru-guru saya, jangan menghina orang tua saya, jangan pernah menghina sahabat-sahabat Rasul, jangan pernah menghina Rasulullah, jangan pernah menghina Al-Quran, apalagi menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Saya zahiran wa batinan siap berkorban jiwa raga untuk Islam. Itu prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Itu prinsipnya. Pada prakteknya berbeda. Kalau agama Islam dicaci maki, kita cicing wae. Al-Quran diinjak-injak, kita cicing wae. Tapi kalau ada anaknya dihina, padahal dia salah, kita bela mati-matian. Betul. Tepongnya. Itu kita Pak, umatnya berbeda. Seharusnya kalau diri kita yang dihina, keluarga kita yang dihina, los biarin. Tapi jangan menghina guruku, jangan pernah menghina orang tuaku, jangan pernah menghina, terus ke atas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu prinsip. Tapi kebalik bagi diri kita, anak kita dihina, kita marah. Padahal kalau dulu zaman kita kecil tuh orang tua dulu itu luar biasa Pak. Kalau anaknya berantem, yang diomelin kitanya bukan musuhnya Pak. Itu orang tua dulu. Kamu malah ditambah sama orang tuanya. Lah sekarang anak kita berantem dibelain. Gimana kita akan mendidik anak? Mendidik anak dalam kesalahan kita bela, maka semakin melunjak dia.
Lihat orang tua dulu, pendidikannya tidak tinggi, tetapi mereka benar-benar sami'na wa ata'na dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, sehingga mengamalkan, benar-benar ngajinya sedikit, tapi mengamalkan apa yang disampaikan oleh para ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, sebenarnya masih banyak nih tentang keutamaan baginda Rasulullah, fadilah sholawat belum bisa dibahas. Mudah-mudahan sekelumit tentang kepribadian baginda Rasulullah yang saya ambilkan dari Rawi At-Tibai, Abdurrahman At-Tibai, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran hanya milik Allah, datang darinya dan kembali kepada khilaf kesalahan milik saya pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.